Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, bagaimana kabar kalian semua hari ini? I hope you are in a good health. And don't forget to wear a mask if you're going outside the house. And to usually wash your hand because it can prevent you from any illness. Berharap kalian baik-baik saja hari ini dan juga jangan lupa untuk memakai masker jika kalian keluar rumah dan untuk selalu mencuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, now we start our lesson, our English lesson. Ya, kita mulai pelajaran English hari ini. Now I want you to prepare your student's book and a notebook. Mister ingin kalian menyiapkan student's book kalian dan buku catatan. Okay, kalau sudah siap, open your book, page 24. Buka bukunya halaman 24. Lesson 3. What's the best movie you have ever seen? Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Ya, artinya apa film terbaik yang pernah kamu lihat atau kamu tonton? Kalau ada pertanyaan ini, kalian apa jawaban kalian? Kalau Mister, pas jawaban untuk sekarang film yang paling bagus yang pernah Mister tonton saat ini masih Avenger. Kalau kalian mungkin beda-beda ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang A ya, word chess. A, listen and number. Nah, sebelum kita memberi angka, kita artikan dulu masing-masing kalimatnya, perkataannya. First, biggest animal. Ada yang tahu nggak biggest animal artinya apa? Ya, binatang terbesar. Lo lihat seperti di gambar yang paling besar itu gajah, 11. Okay. Next, best movie. Best movie ya sama yang di atas. Film terbaik atau terbagus. Terus next, loudest music. Loudest music is musik terberisik. Lihat gambarnya, dia keberisikan sama musik yang dimainkan sama anak yang rambut pirang. Next, nicest person. Ada yang tahu nggak? Ya, orang terbaik. Okay. Next, worst TV program. Ya, acara terburuk. Acara TV terburuk. Next, interesting book. Interesting book apa artinya? Yap, buku paling menarik. Nah, ini adalah kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 5 sebelum ke tahun kemarin, di unit 1 itu ada yang namanya comparative sentence atau kalimat perbandingan. Nah, kalau di kelas 5 kemarin itu ada pembandingnya antara 2 benda atau 3 benda. Tapi kalau di sini di bab yang sekarang ini kita udah comparison kalimat pembanding juga, tapi udah paling nggak ada yang udah nggak ada yang membandinginya lagi. Kayak misalkan nih, biggest animal berarti kan udah paling besar banget, binatang paling besar banget. Di sini karena yang paling besar banget itu gajah, ya udah berarti emang gajah. Seperti itu. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 5 di tahun kemarin kalian. Oke. Nah, sekarang kita beri angka dulu ya. Kalian dengarkan track yang Mister putar ya. Simak baik-baik dan beri angka. Listen and number. Number 1. Harry Potter is the best movie I have ever seen. That's number 1, itu nomor 1. Sekarang next, number 2. Tom is the
Ya, itu number 2. Number 3. That was the worst TV program I have ever seen. Number 4. That elephant is the biggest animal at the zoo. Ya, nomor 4. Number 5. It is an interesting book. Number 6. Rock is the loudest music he has ever listened to. Nah, udah selesai. Itu beri angka dari 1 sampai 6. Menurut kalian mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, dan berikut dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita lihat bawahnya. Language chess, ask and answer. Nah, ini adalah untuk menanyakan mana yang paling di kalimat kalimat pembanding. Contoh, number 1, what's the most interesting book you have ever read? Apa kalau artinya apa buku paling menarik yang pernah kamu baca? Yang paling berarti nggak ada tandingannya. Yang cewek ini menjawab, a book about animals in Africa, atau sebuah buku tentang binatang di Afrika. Oh, berarti dia suka buku tentang binatang atau tentang buku biologi. Oke, number 2, what's the best movie you have ever seen? Artinya, ya, apa film terbaik yang pernah kamu lihat atau kamu tonton? Yang cowok jawab, an action movie that I saw last year. Sebuah film action yang saya tonton tahun lalu. Oh, tuh. Mitonya salah ketik. Berarti ini dicoret aja nanti. Mitonya. Jadi artinya sebuah film action yang saya tonton tahun lalu. Menurut laki-laki ini. Jadi nanti jawabannya itu berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Mungkin kalian lebih suka film komedi atau film kartun, terus terserah kalian. It's up to you. Oke, next, buka halaman berikutnya. Listening chess atau talk, listen, and read. Nah, di sini Mister akan coba artikan percakapan antara siapa nih? Yap, between Rahel and Eric. Antara Rahel dan Eric. They are talking about fireworks. Dia membicarakan tentang kembang api. Oke, simak baik-baik ya. Rahel, are you looking forward to the fireworks tonight? Apakah kamu menantikan acara fireworks apa? Ya, acara kembang api malam ini. Eric menjawab, yes, I love fireworks. Ya, saya suka kembang api. Rahel, me too, but they are a bit loud. Ya, saya juga. Tapi kembang api itu sangat berisik. Oh, I want to show you my picture of a fireworks show in China. Oh, aku ingin memperlihatkanmu sebuah gambar kembang api yang ada di Cina. Rahel, they are beautiful. Oh, itu sangat indah. Eric said, yes, it was the most amazing fireworks show I have ever seen. Ya, itu adalah pertunjukan kembang api yang paling yang paling megah ya, yang paling bagus yang pernah saya lihat. Oh, berarti dia pernah pergi ke Cina dan mengambil gambar acara kembang api dan yang paling bagus yang pernah dia lihat. Terus Rahel berkata, these are great photos.
Ya, ini foto yang bagus. Eric bertanya, which is more beautiful, the gold one or the green one? Eric bertanya, mana yang lebih cantik atau lebih indah? Yang emas atau yang hijau? Nah, maksud hijau sama emas ini kembang apinya. Nah, kembang apinya yang ada di foto. Yang hijau atau yang emas? I think the green one is more beautiful. Saya pikir yang hijau lebih indah. Eric said, I don't think so. I think the gold one is more beautiful. Eric berkata, I don't think, saya pikir tidak. Saya pikir yang emas lah yang paling indah. Rahel asked, what that smell? Rahel bertanya, bau apa ini? Eric said, my mom is baking chocolate cake. Eric berkata, ibu saya sedang memanggang kue coklat. Rahel said, it smells good. Baunya enak. Eric, yes, my mom's chocolate cake is the best cake I have ever tasted. Eric menjawab, ya, kue coklat ibuku adalah kue terbagus yang pernah dia rasakan. Nah, di sini kalian coba jawab masing-masing. Mister artikan pertanyaannya. Number 1 is, what are Eric and Rahel going to do tonight? Apa yang akan dilakukan Eric dan Rahel malam ini? Nah, tadi udah disertain kan dia mau ngapain hari ini? Kalian tulis. Oke, number 2, where was the most amazing fireworks show Eric has ever seen? Di mana pertunjukan kembang api yang paling megah, yang paling bagus yang pernah Eric lihat? Di mana tempatnya tadi? Oke, number 3, which does Rahel think is more beautiful? The photo of the green fireworks or the gold one? Yang mana yang Rahel pikir lebih indah atau lebih cantik? Foto yang warna hijau, foto kembang api yang warna hijau atau yang warna emas? Nah, tadi kan diutarakan sama Rahel mana yang paling bagus menurut Rahel. Oke, kalian ntar tulis jawabannya. Oke, next. Nah, ini kita isi bareng-bareng ya. Kalian bisa untuk mengerjakannya lihat di tabel warna hijau. Bla 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 were bla 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 difficult the push ups bla 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 the sit ups. Jawabannya berarti tinggal pindahin. Which were udah ada. Which were more difficult the push ups or the sit ups? Jawabannya bla 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 bla. The push ups were bla 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 difficult bla 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 the sit ups. Jadi I think atau I talk sama aja. The push ups were more difficult than the sit ups. Baru nanya. Nah, jadi dia kan di sini nanya mana yang paling berat, push up atau sit up. Nah, si cowok menjawab push up yang lebih sulit daripada sit up. Nah, tapi ditanya lagi sama yang cewek. Bla 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 difficult exercise bla 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 done. Jadi tinggal kalian pindahin what's the most difficult exercise you have ever done. Jadi setelah nanya antara dua pilihan push up atau sit up yang paling berat, nah dia tanya lagi antara dua itu ada lagi yang paling sangat berat untuk dilakukan olahraganya.
Terus si laki-laki menjawab, chin up are the most difficult exercise I have ever done. Jadi ingat untuk pertanyaan yang ini, jadi dia ada pembandingnya, the push up and the sit up. Jadi mana yang paling berat? Jadi ntar tinggal dipilih kalau ada pembandingnya. Nah, kalau ini dia nanya udah yang paling dan sangat berat untuk dilakukan olahraganya. Jadi yang paling berat itu ya chin up menurut anak laki-laki ini. Oke. Next yang bawahnya. Nah, yang bawahnya seperti biasa, coba kalian membuat kalimat seperti yang ada di atas. Yang di atas. Nah, di sini Mister kasih tahu cara pengerjaannya. Contohnya nomor 1 seperti biasa Mister contohin. Example number 1. Di sini kan ada expensive, red jacket sama pink jacket. Red jacket sama pink jacket. Nah, kalau kalian lihat seksama di gambar-gambarnya ini, kotak-kotak ini ada yang kotaknya warna merah. Nah, kotak warna merah ini artinya nih, di sini merah, 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 dan di sini merah. Nah, the red table ini, the red square is kotak merahnya ini melambangkan bahwa dia yang paling menurut yang dipilih. Misalkan di sini kan expensive. Nah, expensive itu kan termahal, berarti yang termahal itu antara dua ini, yang red jacket. Nah, kalau ini beautiful atau indah. Di kotak mana yang merah? Ya, kotak yang kanan. Nah, yang kanan ini kan sunflower atau bunga matahari. Nah, ini roses. Nah, jadi yang paling beautiful itu roses. Begitu juga seterusnya, pokoknya yang dipilih itu yang kotak yang warna merah. Oke, kita tulis dulu ya. Example number 1. Which were more expensive, the red jacket or the pink jacket? Nah, seperti biasa nih kan yang merah ini kalian ganti. Ini expensive, red jacket sama pink jacket. Nah, kan ini yang pertama ini menanyakan pembandingnya, mana yang paling mahal. Nah, karena ini yang dikotakin merah itu yang warna red jacket atau jaket merah, jadi nanti jawabannya I thought the red jacket was more expensive than the pink jacket. Jadi yang saya pikir jaket merah lebih mahal daripada jaket pink. Seperti itu pengerjaannya. Oke, paham? Nah, setelah itu baris ketiga itu yang dia nanya yang paling. Jadi jawabannya, pertanyaannya seperti ini. What's the most expensive you have ever have? Jawabannya sama, kalian pakai yang pink, yang dikotakin merah. The red jacket was the most expensive I have ever have. Nah, seperti itu pekerjaannya. Nah, sini kenapa yang have juga dimerahin sama Mister, karena untuk yang kalimat yang untuk menanyakan yang terakhir ini berdasarkan kepemilikan. Misalkan dia kan ini nanya jaket itu kan yang kamu miliki. Misalkan nomor 2 itu kan beautiful, keindahan. Nah, itu biasanya kan untuk dilihat. Jadi nanti pakainya bukan have, nanti seen. Do you have ever seen? Jadi nanti kalau misalkan nomor 2 itu what's the most expensive ganti beautiful. What's the most beautiful you have ever? Karena ini keindahan, indah itu kan untuk dilihat. Lihat itu bahasa Inggrisnya seen. Jadi nanti you have ever
seen. Nah, jadi nanti have-nya ini untuk nomor 2 diganti seen. Dan have yang kalimat yang terakhir juga diganti seen. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 6 Mister kasih tahu kalau nomor 3 itu menggunakan have nanti. Untuk number 4, you using seen. Yang kalian lihat kan atau kalian tonton. Sama aja sini tuh. Nah, number 5 itu colorful. Colorful itu kan keindahan atau paling berwarna. Jadi pakainya seen. Nah, nomor 6 itu jawabannya have. Nah, nanti kalau misalkan nomor 1 itu pakai have, nomor 2 itu pakai seen, number 3 using have, number 4 using seen, number 5 using seen 2, number 6 using have. Seperti itu. Nah, ingat, not change the red word atau ubah kata yang berwarna merah aja. Yang warna hitam itu tetap nggak berubah. Oke, kalian ini kerjakan di buku tulis kalian. Dikerjakan di buku tulis kalian. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada reading chess. Nah, di sini Mister akan artikan juga seperti sebelumnya dan kalian akan kerjakan. Simak baik-baik ya. A lesson from grandpa. Pelajaran dari kakek. Grandpa itu kan kakek. I spent last summer at my grandparents' house. Saya menghabiskan libur musim panas saya di rumah kakek saya. They live in the country and their house is very simple. Dia tinggal di kampung, perkampungan atau kampung. Dan rumah mereka sangat simple atau sangat sederhana. They don't have a TV. Mereka tidak mempunyai televisi. They don't have a phone. Mereka juga tidak mempunyai telepon. Staying at their house was one of the most difficult things I have ever done. Menginap di rumah mereka adalah salah satu hal yang paling sulit yang pernah saya lakukan. But I'm glad I did it. Tapi saya senang bisa melakukannya. One day, suatu hari, Grandpa took me to his special place. Kakek membawa saya pergi ke tempat spesialnya. We hiked for a long time. Kita mendaki untuk waktu yang lama. And then we sat under a giant tree. Lalu kami duduk di bawah pohon besar. I was bored and I wanted to have an adventure in the forest. Saya sangat bosan, tapi saya ingin berpetualang di hutan. But Grandpa made me stay. Tapi Grandpa, kakek, membuat saya untuk tinggal untuk diam, untuk berdiam diri di bawah pohon tadi. He told me to close my eyes and take deep breath. Dia menyuruh saya untuk menutup mata saya dan mengambil napas dalam-dalam. Then he asked me if I noticed anything new. Lalu dia menanyakan kepadaku jika aku sadar akan hal yang baru. What did I smell, feel, and hear? Apa yang saya cium, rasakan, dan dengar? I didn't notice anything at first. Saya tidak sadar awalnya. But after a few minutes, it was incredible. Tapi setelah beberapa menit, itu sangat menakjubkan. There was a wonderful smell from the trees. Ada bau yang sangat
enak dari pohon. The ground was hard. Tanahnya sangat keras. I could hear a frog. Saya bisa mendengar suara seekor katak. Frog itu kan katak kan? I even heard the wind blowing through the trees. Saya juga dapat mendengar angin bertiup melewati pohon. Finally, I opened my eyes. Lalu, akhirnya saya membuka mata saya. Everything was so colorful. Semuanya sangat berwarna. It was the most beautiful place I have ever seen. Itu adalah tempat terindah yang pernah saya lihat. Jadi dia berpetualang. Dia walaupun nggak boleh berpetualang untuk menyusuri hutan, tapi dia masih bisa mencari keindahan hutan walaupun dia berdiam diri di bawah pohon. Nah, number one, which house is simpler? His parents' house or his grandparents' house? Nomor 1 itu, mana rumah yang paling simple atau yang paling sederhana? Rumah orang tua anak ini atau rumah kakek nenek anak laki-laki ini? Mana yang paling simple? Rumah orang tuanya atau rumah kakek neneknya? Terjawab. Nah, number two, circle the answer. Jadi kalian tinggal lingkarin. Ya, A, B, atau C. What is one of the most difficult things he has ever done? Apa salah satu hal yang paling susah yang pernah dia lakukan? A, making a TV with his grandpa. A itu membuat TV dengan kakeknya. Nah, yang B, staying at his grandparents' house all summer. Menginap di rumah kakek nenek mereka sepanjang libur musim panas. Yang C, sitting under the tree with his grandpa, atau duduk di bawah pohon dengan kakeknya. Mana yang paling sulit yang pernah dilakukan? A, B, or C? A, B, atau C? Number 3, what did he notice after he closed his eye? Apa yang dia sadari setelah dia menutup mata? Setelah menutup mata itu kan berarti nih yang di kalimat-kalimat akhir ini nih. Oke, kalau sudah kalian isi 1, 2, dan 3-nya. Next. Nah, kalau ini writing test, kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Oke, complete the conversation. Nah, untuk yang kalimat awal pasti dia untuk yang pembandingnya. Karena ini ada Brad and Dennis. Nah, ini kan tentang jaket. Terus colorful. Berarti colorful itu kan artinya paling berwarna. Jadi ntar pertanyaannya, whose jacket is more colorful, Brad's or Dennis? Mana jaket yang paling berwarna, punya Brad atau punya Dena? Karena ini hitam, ini biru, mana yang paling berwarna? Yap, nanti jawabannya Dena's jacket is more colorful. Jadi yang paling berwarna itu kan punya Dena, jaket Dena. Nah, baru ditanya, which is the most colorful? Yang paling berwarna, yang gak ada tandingannya. Berarti jawabannya tinggal Kara's jacket is the most colorful. Karena ini warnanya tuh, ini cuma warna biru sama putih doang. Kalau Kara's, there are orange, white, pink, and white again. Jadi warna Kara ada banyak, ada pink, ada orange, ada putih. Oke. Nah, number 2, blah 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 blah, expensive, the orchid or the sunflower? Which are more expensive? Nah, seperti yang ada di tadi. Yang di situ. Di halaman 26. Which are more expensive, the orchid or the sunflower? Sunflower kan ini. Orchid yang mana? Ya.
Jawabannya orchid itu yang ini. Orchid itu, the orchid are more expensive. Yang paling mahal itu orchid, bunga anggrek. Nah, baru which is the most expensive? Mana yang paling mahal? Kan anggrek ini kan $18. Sedangkan sunflower ini $12. Berarti yang paling mahal itu antara nggak ada tandingannya itu berarti ya ini bunga apa? Yap, benar. The bunch of roses is the most expensive. Nah, ini adalah bunga mawar. Mawar harganya $25 dan paling mahal di antara yang lain. Jadi jawabannya the bunch of roses is the most expensive. Seperti itu, coba kalian tulis di buku students book kalian. Okay, next. Ini kita juga kerjakan bareng-bareng. Bisa read and answer the question. Bisa artikan dulu ya. Kelly exercise a lot today. Kelly olahraga banyak hari ini. Some of the exercise she did were more difficult than the others. Beberapa olahraga yang dia lakukan sangat sulit dibandingkan yang lain. She jogged for a long time because it is her favorite exercise. Dia lari jogging untuk waktu yang lama karena itu adalah olahraga yang paling dia sukai. It is always easy to jog. Itu adalah olahraga yang paling gampang. Jog itu yang paling gampang menurut dia. Then she did push-ups and sit-ups. Lalu dia melakukan push-up dan sit-up. She thought that the sit-ups were okay. Dia pikir sit-up itu biasa-biasa saja. But she hate the push-up. Tapi dia sangat membenci push-up. They were too hard. Dia sangat push-up itu sangat sulit. Nah, jadi nanti which was more difficult, jogging or sit-up? Nah, pembandingnya ini kan jogging sama sit-up. Sedangkan jog itu katanya easy to jog. Berarti nanti jawabannya which was more difficult? Mana yang paling sulit antara jogging sama sit-up? Jawabannya doing sit-up was more difficult. Jadi yang paling sulit itu sit-up dibandingkan jogging. Jadi jawabannya doing sit-ups was more difficult. Nah, baru yang bawahnya ini which exercise was the most difficult. Nah, karena ada most itu artinya paling dan gak ada tandingannya. Yang paling sulit itu kan menurut dia she had push-up. Berarti yang paling sulit itu menurut dia doing push-up was the most difficult exercise. Push-up itu yang paling dan sangat sulit bagi dia, paling susah. Nah, berikutnya, Tom's dog listen very well. Anjing Tom pendengar yang baik. He can do a lot of tricks. Dia bisa melakukan banyak trik. And he never does anything bad. Dan dia tidak pernah melakukan hal buruk. Sarah's dogs can do any tricks. Sedangkan anjing Sarah tidak pernah melakukan trik. Sarah tries to teach her dog, but her dog never learns. Sarah mencoba untuk mengajari anjingnya, tapi anjingnya tidak pernah belajar. Pam's dogs know a few tricks. Anjing Pam hanya tahu beberapa trik, but not as many tricks as Tom's dog. Tapi tidak sebanyak trik yang diketahui anjing Tom. Nah, berarti yang tingkatannya itu yang paling pintar itu Tom's dog, kedua itu Pam's dog, terakhir baru Sarah's dog. Nah, berarti di sini kan bisa kalian jawab which dog is more intelligent, Pam's dog or Sarah's dog? Mana yang paling pintar? Intelligent itu pintar. Pam's dog atau Sarah's? Pam punya Sarah? Jawabannya itu kan pasti
spam kan, karena Sarah kan nggak pernah anjing Sarah itu nggak bisa melakukan tricks. Jadi jawabannya nanti Pam's dog is more intelligent. Nah, baru yang banyak, which dog is the most intelligent? Mana anjing yang terpintar? Berarti tinggal Tom's dog. Berarti nanti Tom's dog is the most intelligent. Seperti itu cara menjawabnya. Dan untuk kalian ketahuin, nah, more ini digunakan kalau ada pembandingnya. Pembandingnya itu bisa 2 atau 3 nanti. Tapi kebanyakan sih 2 pembandingnya. Nah, kalau udah kata-kata most yang keluar, berarti itu sudah ada kan jadinya semester nulisnya. Ini sudah tidak ada ini sudah tidak ada yang membandingi. Jadi most itu digunakan kalau dia nggak ada pembandingnya lagi, udah yang paling. Misalkan kalau mister tanya which animal is the biggest atau the biggest ST belakangnya biggest. Nah, itu kan pasti yang paling besar itu yang ada di dunia ini kan masih di whale atau paus. Jadi nanti jawabnya paus. Kalau ada pembandingnya baru kalian pilih antara 2 pembandingnya itu. Ingat, oke? Seperti kalau more itu digunakan pas waktu itu diajarin pas kelas 5 kemarin di unit 1 kalau mister nggak salah ingat. Oke, itu untuk pelajaran ini. Jadi tugas kalian itu ada 3 untuk sekarang. Yang tugas kalian itu yang ini, listening chess 1. Berikutnya itu ini buat kalimat di buku tulis kalian. Berikutnya ini reading chess, kalian kerjakan 1, 2, dan 3. Ada 3 tugas untuk pertemuan kali ini. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kalau misalkan ada yang kalian masih nggak paham, silakan langsung tanyakan ke mister. Kurang lebihnya mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.